Di tengah gelombang aksi unjuk rasa, DPR RI tetap menggelar rapat paripurna ketiga masa sidang 2026-2027. Salah satunya membahas rancangan undang-undang atau RUU Perampasan Aset. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan RUU Perampasan Aset disahkan paling lambat 15 Desember 2026 saat rapat paripurna DPR. Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR tahun ini, maka waktu pembahasan RUU Perampasan Aset tersisa 8 minggu. Saya katakan bahwa ini bukan lagi target, tapi sudah dapat dipastikan Undang-Undang Perampasan Aset paling lambat akan kita sahkan di rapat paripurna di bulan Desember tahun 2026. Mengapa Undang-Undang Perampasan Aset ini relatif lebih memakan banyak waktu dalam pembentukannya dibanding undang-undang yang lain? Misalnya dengan KUHP atau dengan Undang-Undang Polri. Sebab Undang-Undang Perampasan Aset itu adalah undang-undang yang membahas sebuah konsep yang sama sekali baru. Belum ada undang-undang tentang perampasan aset yang sebelumnya yang kita miliki. Kalau KUHP kan sudah ada KUHP yang lama, kita tinggal kritisi KUHP yang lama, kita dapat pasal-pasal yang kita perbaiki. Karena itu, Komisi 3 akan maksimal menggelar rapat dengar pendapat atau RDP untuk menyerap aspirasi. Selain itu juga menggelar rapat kerja dengan pemerintah membahas daftar inventarisasi masalah hingga pengesahan pada Desember mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua DPR RI buka suara terkait alasan dirinya tak hadiri rapat paripurna bahas RUU Perampasan Aset, dan Puan beralasan dirinya tidak hadir karena rapat dengan guru. Sekarang bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, artinya masih kurang lebih 4,5 bulan lagi. Jadi insya Allah bahwa penutupan tahun ini, tahun 2026 itu kan 31 Desember. Tadi sudah disampaikan oleh pimpinan DPR Pak Dasko bahwa insya Allah RUU Perampasan Aset ini akan kami selesaikan pada tanggal 15 Desember tahun 2026. Kemudian terkait dengan kenapa pimpinan DPR, sekarang saya berdua dengan Bu Sari, Pak Dasko ada bersama Pak Saan, Pak Cucun ada di menerima masyarakat atau aspirasi dari guru, ya memang kami membagi tugasnya. Karena kan saya sama Bu Sari tadi mimpin paripurna, sebelumnya Pak Dasko memimpin paripurna, saya tadi ada pertemuan dulu. Ya ini memang pimpinan ada 1 ketua, 4 wakil ketua memang bertugas untuk bisa menemui masyarakat aspirasi dan mempunyai tugas masing-masing untuk pembagian tugasnya. Ya, jadi tadi bagi-bagi tugas pemirsa. Nah, untuk membahas lebih dalam sudah terhubung dengan kami Maulana Ababil Intoha dari Tim Advokasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, dan juga ada Udo Andre Rosiade ya, anggota DPR RI fraksi Gerindra. Assalamualaikum. Bang Ababil, ya Udo Andre, terima kasih. Ya, sehat ya. Baik, saya izin Bang Andre, saya ke Mas Ababil dulu ya. Oke, Mas, kalau tadi sudah ketemu seperti itu ya, lalu bubar ya. Ini mungkin banyak yang merasa kecewa kok, AMPB langsung cabut dan selesai gitu. Emang tadi gimana dialognya dan hasilnya seperti apa, Bang Ababil? Baik, terima kasih Mas. Jadi tadi teman-teman setelah melakukan aksi yang dimulai tadi mulai pukul 10, kemudian ada tim negosiator dari DPR RI yang mempersilahkan tim AMPB dan aliansi lain untuk beraudiensi di gedung DPR, rapat paripurna itu. Nah, di dalam tadi kita sampaikan bahwa kita mendesak agar RUU Perampasan Aset segera disahkan, dan tadi sudah dijawab juga oleh pimpinan audiensi yaitu Pak Dasko bahwa paling lambat RUU Perampasan Aset akan disahkan 15 Desember 2026. Dan apabila memang melewati batas itu, maka anggota DPR RI dan pimpinan siap untuk mengundurkan diri
Nah, berdasarkan hasil tersebut, tadi kami sedikit ada kabar baik lah. Kemudian dengan hasil itu kami sudah cukup yang nantinya akan kita follow up. Seperti itu, demikian. Tapi Mas. Bang Ababil, Anda optimis bahwa Desember nanti 15 Desember bakal deadline-nya terpenuhi? Ya, itu nanti kita akan melakukan follow up ya dari teman-teman AMBB dan bersama masyarakat agar pengesahan itu segera dilaksanakan sebelum tanggal 15 Desember 2026. Demikian. Oke, langsung saya ke Bang Andre. Bang Andre, bahwa tadi disepakati ya ada 15 Desember gitu deadline-nya, tenggat waktunya. Apakah DPR akan serius? Karena kan ini kan sudah berlarut-larut Bang Andre, dan ada yang bilang masyarakatnya udah miskin duluan, koruptornya masih kaya Bang Andre. Baik, terima kasih. Jadi dalam rapat paripurna tadi pagi itu di agenda pertama Bang Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 itu memaparkan di dalam rapat paripurna kepada kami seluruh anggota DPR dan juga pimpinan bahwa pembahasan RUU ini sudah on the track ya, di mana Komisi 3 sudah melakukan berbagai tahapan, mulai dari menyerap aspirasi dan sekarang terus melakukan meaningful participation ya, di mana kita melakukan RDPU untuk mendengarkan masukan ya, pandangan dari berbagai kelompok masyarakat, berbagai pakar. Nah, ini sedang berlangsung, dan dari paparan dari Bang Habib Ketua Komisi 3 di paripurna itu dijelaskan bahwa setelah RDPU selesai para mendengarkan, nanti akan ada harmonisasi, lalu juga akan ada DIM dari pemerintah, dan juga akan ada rapat-rapat untuk pembahasan pasal per pasal. Nah, dan setelah dihitung oleh Komisi 3 dengan tahapan dan juga waktu yang tersisa, insya Allah Desember 2026 ini tuntas. Nah, dalam pertemuan Pak Dasko sebagai pimpinan DPR bersama Kang Saan maupun Kang Cucun tadi, dan kebetulan saya ikut mendampingi dengan teman-teman aliansi AMPB, itu disebutkan tanggalnya yang lebih spesifik tanggal 15 Desember 2026, dan dalam kesepakatan itu bahwa Pak Dasko, Kak Cucun, dan Pak Saan dan pimpinan DPR membuat surat pernyataan dan dibaca oleh teman-teman AMPB dan disetujui, dan akhirnya ditandatangani bahwa inilah jaminan bahwa DPR serius bersungguh-sungguh bahwa tanggal 15 Desember ada deadline terakhir RUU perampasan aset disahkan. Dan jaminannya apa? Seperti sesuai permintaan teman-teman MPB, bahwa jaminan jelas bahwa pimpinan DPR siap mundur sebagai pimpinan maupun sebagai anggota DPR kalau tidak bisa memenuhi harapan di tanggal 15 Desember. Tapi saya optimis bahwa insya Allah 15 Desember ini sudah selesai, insya Allah. Oke, tapi ketika kita bicara ini kan sudah Agustus akhir ya, Bang Ade, ya. September, Oktober, ya rentan waktunya juga minggu-minggu, lalu akan ada banyak libur seperti itu. Anda melihat dalam kurun waktu deadline Desember ini, seberapa besar kemungkinan memang akan dipenuhi? Karena kan tadi janjinya nggak main-main, Bang Ade, ada mundur gitu. Ya, saya rasa janjinya insya Allah Pak bisa dipenuhi ya, karena saya juga punya pengalaman bikin undang-undang, Mas. Baik. Nah, saya melakukan perubahan undang-undang BUMN 2 kali dalam tahun 2025 yang lalu, itu bisa. Bahkan sekarang kami lagi membahas undang-undang Kadin. Jadi insya Allah bisa, dan saya optimis pimpinan DPR akan memenuhi janjinya di 15 Desember 2026. Yang bahkan dalam pertemuan itu pimpinan DPR menyampaikan bahwa nanti Komisi 3 akan memberikan ruang ke Mas Ababil dan teman-teman AMPB untuk hadir dan ikut serta dalam rangka memberikan masukan, itulah kepada Komisi 3, apa hal-hal yang diperkuat, apa-apa yang akan dibahas, nanti diberikan ruang AMPB untuk memberikan masukan di Komisi 3. Seperti itu yang disampaikan oleh pimpinan DPR waktu itu. Baik, saya kembali ke Bang Ababil. Ketika kita tarik mundur sedikit Bang, rencana 27 Agustus ini kan mengundang perhatian luar biasa dari masyarakat. Plus juga bagaimana keamanan, banyak juga dinamika yang berlangsung antara Anda dan tim Anda ya. Ketika hari ini berlangsung dengan tadi, Alhamdulillah damai seperti itu ya, ada hasil. Anda menduga
memang akan secepat ini? Karena beberapa pihak nih, mohon maaf ya Bang Ababil, agak kecewa kok AMPB dianggap tadi tidak maksimal hari ini. Ya, jadi gini Mas. Tadi memang apa yang kita dari tuntutan kita memang satu langkah sudah ada respon positif. Tinggal kita nanti mengawal, kemudian memfollow up, kemudian ketika nanti diundang dalam rapat paripurna nanti kita siap untuk menghadiri. Jadi untuk masa aksi pada hari ini tadi memang aksi berjalan kondusif. Namun ada beberapa kericuhan, sedikit gesekan, di mana tadi ada massa yang memancing amarah AMPB untuk membuat kericuhan, akan tetapi hal tersebut bisa diantisipasi dan fokus pada tuntutan. Di mana tadi sempat ada orang yang tidak dikenal atau OTK berusaha untuk membuat kericuhan dengan membawa golok dan sempat tadi terjadi pemukulan ya. Namun akhirnya tadi diserahkan kepada pihak kepolisian. Jadi intinya dengan respon positif dari DPR RI, anggota DPR, kami berharap kepada teman-teman di DPR RI agar serius terkait dengan RUU perampasan aset ini, karena ini memang sudah akut ya. Jadi mungkin kami akan terus mengawal agar ini segera disahkan. Demikian, Mas. Oke, Bang Ababil, tapi kalau kita lihat, ini Pati kan concern sekali dengan RUU perampasan aset ini. Kita tahu bahwa ini adalah salah satu kunci atau pintu gerbang untuk kita memiskinkan koruptor ya. Kalau Anda lihat progresnya sejauh ini kan berlarut-larut, tapi ada janji nanti untuk Desember. Anda sendiri nanti akan follow up seperti itu ya Bang ya. Kalau nih Bang Ababil, misalnya akan telat sedikit, ditolerirkah? Mungkin kalau soal itu ya, karena memang pertemuan hari ini itu kan pertemuan yang dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau ada telat sedikit, itu sungguh-sungguh menyakitkan hati masyarakat. Jadi kami berharap agar kalau bisa sebelum lewat tanggal 15 Desember 2026, RUU perampasan aset itu disahkan oleh teman-teman di DPR RI. Demikian. Baik, Mas. jadi 15 Desember itu deadline terakhir ya. Ya, baik, betul, Mas. sedikit saja Bang Ade, closing statement kita lihat kalau kita ya telah bagaimana bigger frame hari ini demo, alhamdulillah sampai hari ini ya detik ini berjalan lancar, ada banyak keresahan masyarakat. Bagaimana DPR sebagai wakil rakyat mendengar semua keresahan, tidak hanya ini, ada soal bencana, ada soal bensin ya, MBG, koperasi desa, silakan Bang Andre. Baik, tentu kami mendengarkan aspirasi, masukan, bahkan kritik dari masyarakat kepada DPR ya. Untuk itu tentu DPR bergerak cepat merespon tuntutan masyarakat. Yakni contohnya yang diusung oleh teman-teman AMPB ini bahwa meminta segera RUU perampasan aset disahkan, dan kita bekerja serius, sangat keras, tapi tentu cermat ya, sehingga kita bisa memastikan tanggal 15 Desember itu tidak meleset gitu. Nah itu satu, itu menunjukkan kita serius. Lalu yang kedua soal bencana alam, permasalahan di masyarakat, tentu DPR sungguh-sungguh mengawal. Bahkan DPR sendiri, kami baik masing sebagai anggota DPR RI yang mewakili masing-masing dapil yang tertimpa musibah, maupun fraksi, maupun institusi DPR juga mengirimkan bantuan. Itu pertanyaan kedua, juga kami mengawal bagaimana pemerintah betul-betul bisa mengeksekusi kebijakan-kebijakan dan tindakan dalam rangka segera membantu masyarakat, gitu loh. Itu sudah dilakukan DPR, gitu loh. Oke, baik, terima kasih banyak Bang Andre, Bang Ababil, sehat-sehat ya untuk kita semua. Ya, terima kasih. Terima kasih. Semuanya damai. Terima kasih Mas Ababil. Tujuan kita sama, rakyat Indonesia yang sejahtera, yang kaya itu rakyat Indonesia, yang miskin itu koruptor ya. Terima kasih, sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyoroti kondisi masyarakat yang mengalami perubahan status kesejahteraan dari Desil 5 menjadi Desil 6, karena hal ini dapat berdampak terhadap penyaluran bansos. Menurutnya, kelompok tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi kehilangan akses bantuan meski kondisi ekonominya terbilang rentan.
Farhan menegaskan pemerintah Kota Bandung akan mencermati penerapan berbasis desil secara hati-hati sesuai kondisi real di lapangan. Ya, kalau buat kami di Kota Bandung yang paling rentan itu adalah antara desil 5 ke desil 6. Kalau desil 9-10 kan tidak bisa menikmati subsidi. Kalau desil 5 ke desil 6 ini adalah tidak bisa menerima bantuan. Nah, padahal posisinya juga sangat jauh lebih rentan gitu. Jadi buat kami isu desil 9-10 penting, namun kami juga tidak mungkin mengabaikan isu transisi desil 5 ke desil 6. Pemerintah Kota Bandung berkomitmen untuk terus mencermati kondisi masyarakat di lapangan agar warga yang masih membutuhkan bantuan tidak kehilangan perlindungan dan bantuan meski adanya perubahan status dalam pendataan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Nah, kita masih bicara desil nih pemirsa. Anda desil berapa harus cek-cek nih. Saya pun bingung desil berapa ini. Karena ini Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa ungkap pemerintah masih siapkan sistem untuk penerapan pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10. Pagi Pak. Pagi Pak. Oh iya pagi Pak. Gimana Pak? Kesimpulannya gimana Pak? Hasil sidang Pak. Ya, ini Pak Menkyu ditemui Rabu pemirsa di kantor Kementerian Keuangan Jakarta. Dan Purbaya jelaskan pelaksanaan tersebut akan melihat kondisi ekonomi dan masyarakat serta kesiapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Sementara itu pemerintah masih melakukan perbaikan terhadap data DTSEN karena masih ditemukan masyarakat yang dinilai tidak sesuai dengan desil atau tingkat kesejahteraannya. Sebelumnya Purbaya juga sempat nyatakan pembatasan pembelian Pertalite ditargetkan dapat diterapkan sebelum akhir tahun. Ini Pak, ke desil 9 sama 10. Makanya sedang diperbaiki itu data set-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau ke BPS. Berapa? Tahun ini ya. Berapa sih Pak pengeluaran? Berapa sih Pak? Berapa Pak? Jadi data sen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit ya. Ya dengan macam-macam ya. Cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. Penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan data setnya bagus. Kurang lebih kita lihat bulan-bulan kondisi ini. seperti apa ekonominya dan masyarakat. Tapi kita semua siapkan sistemnya. Nanti kalau udah siap ya udah kita jalankan. Tapi kalau Ya, kalau tadi desil dengan Pertalite, nah sekarang desil dengan LPG pemirsa. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia akan mengatur pembelian LPG 3 kg berdasar kelompok desil, di mana penetapannya akan mengacu Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kementerian ESDM siapkan mengetatan penyaluran LPG subsidi 3 kg. Pemerintah berencana batasi kelompok masyarakat yang dapat membeli gas melon berdasar kelompok desil. Terkait hal itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Laude Sulaiman katakan, pengaturan berdasarkan desil nantinya tidak hanya diterapkan untuk penyaluran BBM, tetapi juga LPG 3 kg. Menurut Laude, pemerintah saat ini terus mendorong konversi sekaligus melakukan penataan terhadap penerima subsidi agar tepat sasaran. Dalam perannya, pemerintah akan gunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN sebagai salah satu basis data untuk tentukan masyarakat yang berhak menerima subsidi.